Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan memajukan jam kerja pegawai negeri sipil di Jakarta. Ini dilakukan selama bulan Ramadan. Seusai mengadakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Basuki Cahayapurnama mengatakan jika tidak ada PNS yang protes, maka mulai Senin 6 Juni 2016, PNS DKI Jakarta akan masuk pukul 7 pagi. Ini dilakukan agar selama puasa, pegawai dapat tetap bekerja dengan efektif dan tetap bisa berkumpul bersama keluarga. PNS akan diperbolehkan pulang pukul 2 siang, sehingga tidak mengganggu jam berbuka puasa. Sebelumnya Ahok telah memberlakukan hal yang sama ketika ia menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Saya tahu betul kalau udah sahur, mandi, enakan langsung kerja. Kita tidur juga nanggung, cuma mundur setengah jam. Lebih macet lagi Jakarta. Mendingan kita langsung masuk jam 7, supaya pulangnya jam 2. Pulang jam 2 enak. Sampai di rumah masih sempat nonton TV, tausiah, dengerin tausiah. Selamat siang pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan memajukan jam kerja pegawai negeri sipil di Jakarta. Hal ini dilakukan agar selama bulan Ramadan, para PNS memiliki banyak waktu dengan keluarga untuk berbuka puasa bersama. Hal ini disampaikan Ahok usai berziarah ke Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Menurut Ahok, aturan tersebut akan diberlakukan mulai Senin 6 Juni 2016 jika tidak ada PNS yang protes. Selama bulan Ramadan, para PNS DKI Jakarta akan masuk pada pukul 7 pagi hingga pukul 14. Penerapan pemajuan jam kerja dilakukan agar para PNS memiliki banyak waktu dengan keluarga agar bisa berbuka puasa bersama di rumah. Sebelumnya Ahok telah memberlakukan hal yang sama ketika ia menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Tahu betul kalau udah sahur, mandi, enakan langsung kerja. Kita tidur juga nanggung. Cuma mundur setengah jam. Lebih macet lagi Jakarta. Mendingan kita langsung masuk jam 7, supaya pulangnya jam 2. Pulang jam 2 enak. Sampai di rumah masih sempat nonton TV, tausiah, dengerin tausiah. Ya. Ya, dan Landstalk seperti biasa dan seperti yang tadi sudah disampaikan, ini akan membahas mengenai kartu Jakartawan yang baru saja diluncurkan beberapa hari lalu, begitu Cakri ya? Ya, dan sudah hadir bersama kami narasumber Nirwono Yoga, pengamat kebijakan publik, dan juga nanti kita akan tersambung melalui sambungan telepon dengan Bapak Setiaji, Kepala Unit Pelaksana Teknis Smart City. Dan sebelum membahas topik ini lebih lanjut, pemirsa, kita saksikan dulu paket berikut. Jakartawan resmi diluncurkan. Kartu Jakartawan adalah kartu multifungsi yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pembayaran angkutan umum, Bus Transjakarta, hingga penyaluran kredit kepada pelaku usaha kecil menengah. Kartu Jakartawan juga dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jakarta untuk memantau perkembangan harga pasar. Dengan demikian, stok dan pasokan barang di DKI Jakarta dapat dikendalikan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berencana mengatur ketersediaan bahan-bahan yang menjadi pemicu inflasi. Informasi itu bisa didapat pemerintah Provinsi Jakarta melalui transaksi yang menggunakan kartu Jakartawan. Kartu Jakartawan belum berlaku multifungsi di mana hanya sebatas untuk transaksi layanan umum. Kartu Jakartawan ditargetkan dapat digunakan multiguna dan secara luas pada 2019-2020. Berdasarkan hitungan Bank Indonesia, potensi uang masuk dalam transaksi uang elektronik di Jakarta bisa mencapai 7 triliun rupiah per tahun. Bank Indonesia mendukung gebrakan pemerintah Provinsi Jakarta merintis penggunaan instrumen pembayaran non-tunai untuk layanan publik Jakartawan. Bank DKI telah menerbitkan 1 hingga 2 juta kartu Jakartawan saat ini dan telah digunakan secara terbatas seperti pembayaran transportasi publik, bantuan sosial, wahana rekreasi, dan edukasi. Bank Indonesia menilai penggunaan sistem pembayaran elektronik dapat membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta memaksimalkan pendapatan asli daerah. Tim Liputan, Berita 1. Ya, jadi tadi kalau sudah sempat kita perbincangkan sebelum dialog mulai, nanti di dompet kita lebih banyak kartu sebenarnya ya. Justru dengan ada Jakartawan jadi memangkas banyak-banyak kartu. Kecuali kartu diskon mungkin jadinya. Dan juga penggunaan fisik atau cash seperti itu ya dengan menggunakan kartu Jakartawan. Kita sapa dulu Pak Setiaji. Pak Setiaji.
Ya. Ya, selamat siang Pak. Pak, kartu Jakarta One ini sudah di-launching tanggal 2 Juni kemarin begitu ya Pak ya. Ini sebenarnya peruntukannya lebih kemana saja sih Pak? Ya, peruntukannya tentunya selain buat warga Jakarta ya, tapi juga selain warga Jakarta juga diharapkan juga bisa menggunakan kartu ini. Ya, dan ini digunakan untuk sebagai transaksi pembayaran dan juga ada identitasnya juga di dalam kartu tersebut. Dan di dalamnya juga ada program berbagai subsidi yang seperti KJP, Kartu Jakarta Pintar, dan Kartu Jakarta Sehat, dan nanti berbagai program subsidi lain seperti pembelian daging dan sebagainya. Oke, baik Pak Setiaji, mohon maaf suaranya lebih dilantangkan begitu ya, kami kurang mendengar di studio. Baik, jadi artinya beberapa penggunanya sudah cukup banyak untuk satu kartu itu sendiri begitu Pak Setiaji ya? Betul. Baik, nah ini yang berhak memiliki kartu ini siapa saja Pak? Ya, jadi selain warga DKI ya, kita juga akan produksi juga kartu untuk warga non DKI, misalnya seperti turis atau non penduduk DKI. Iya, Pak Setiaji, kalau kemarin juga informasi sudah di-launching kemarin di tanggal 2 Juni, apakah ini juga sudah bisa didapatkan oleh masyarakat di mana saja atau sudah ada harga tertentu untuk mendapatkannya atau seperti apa Pak teknisnya untuk masyarakat mendapatkannya? Tahun ini kita masih terbatas penerbitan kartu ini dan baru nanti tahun depan kita akan lebih perbanyak lagi dan kerjasama dengan berbagai bank. Nah, tahun ini kan kita baru dengan Bank DKI dan praktis baru untuk program-program subsidi pemerintah DKI seperti KJP, KJS, dan rumah susun. Rumah susun. Saat ini kartunya ada beberapa kawasan yang sudah menggunakan, Pak? Penghuni rumah susun, terus kemudian juga penduduk DKI yang tergabung di dalam Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat. Mereka bisa menggunakan itu maksudnya, Pak? Iya, baru sebatas itu dulu. Oke, artinya mereka memiliki lebih dari satu kartu ya Pak untuk penggunaan yang sama, itu bagaimana Pak? Enggak, kalau bagi mereka itu sekarang bisa memanfaatkan satu kartu itu untuk selain untuk subsidi tadi, terus kemudian juga untuk transportasi Transjakarta, kemudian juga bisa masuk juga ke Ragunan. Ke beberapa objek wisata. Iya. Nah, ini nampaknya juga sudah banyak manfaat dan fungsi yang sebenarnya ditujukan untuk dimanfaatkan masyarakat sebesar-besar untuk masyarakat. Tapi apakah masyarakat sudah disosialisasikan fungsi dari Jakarta One ini nantinya untuk apa, Pak? Sejauh mana sosialisasi itu sudah sampai kepada masyarakat Jakarta? Ya, yang pasti setelah launching kita akan lebih banyak lagi untuk mensosialisasikan ya. Karena selain yang tadi sudah saya sebutkan, tentunya kita juga harus perlu bekerjasama lagi dengan berbagai merchant-merchant, terus kemudian juga objek-objek wisata dan transportasi lainnya ya, seperti komuter lain dan sebagainya. Nah, kita sedang susun juga tahap untuk sosialisasinya supaya ini bisa dikenal langsung oleh masyarakat khususnya DKI. Oke, Pak, tadi saya menyinggung tentang kepemilikan kartu, artinya kalau mereka yang saat ini sudah memiliki kartu Jakarta Pintar dan lain-lain, itu mereka tidak perlu menggunakan kartu itu, hanya menggunakan satu kartu Jakarta One itu, atau bagaimana Pak? Bisa dua-duanya digunakan? Iya. Jadi kartu yang sekarang dipegang itu sebenarnya sudah bisa berfungsi sebagai Jakarta One juga, gitu. Dan sekarang untuk yang baru kita akan terbitkan dengan label dari Jakarta One. Oke. Artinya mereka sekarang yang sudah punya kartu Jakarta Pintar itu sudah bisa berfungsi sebagai kartu Jakarta One tanpa harus mendapatkan kartu yang baru ya? Iya. Oke. Baik, ke Mas Yoga dulu mungkin Mas Yoga. Bagaimana pendapat Anda? Ini ada satu kartu untuk semua sepertinya ya. Ini ada suatu langkah yang baik atau artinya perlu persiapan yang lebih matang lagi untuk Kota Jakarta? Ya, ini saya bagi menjadi tiga hal ya. Yang pertama tentu konteks dari penggunaan kartu ini kan lebih kepada program Smart City Jakarta secara keseluruhan. Nah, salah satu programnya ini kan yaitu melakukan transaksi elektronik, artinya penggunaan uang tunai, terus penggunaan hal-hal yang dianggap kurang praktis dihilangkan, beralih menggunakan dalam tanda petik kartu. Meskipun juga sebenarnya kartu juga sudah mulai ditinggalkan di luar negeri ya. Artinya ini kita masih dalam tahap awal lah menuju ke Smart City Jakarta. Nah, kembali kalau kita bicara kartu tadi, kartu ini kalau tadi dikatakan Pak Setiaji ini lebih pada semacam kayak yang kedua, yaitu kartunya kartu sakti ini sebenarnya kan. Dengan kartu sakti ini semua warga DKI Jakarta ataupun
orang yang beraktivitas di wilayah DKI Jakarta bisa menggunakan kartu tadi untuk semuanya. Mulai dari biaya pendidikan, bayar rumah sakit, transportasi. Sekarang juga menarik momennya, boleh nggak nanti kalau dipakai untuk makan di warung umpamanya. Nah ini kan juga transaksi tidak hanya harus di restoran gitu. Kalau di warung, di kaki lima umpamanya. Nah ini juga nanti akan secara perlahan-lahan mengurangi penggunaan uang tunai tadi. Nah ini yang kedua. Nah yang ketiga, tentu persoalan utama kita ini sebenarnya kepada masalah transformasi budaya masyarakat. Nah ini kita bicara, kalau kita bicara smart city ini kan pada tingkat kita harapkan masyarakatnya sudah jauh maju ke depan. Ya kan istilahnya kita beranggapan semuanya sudah serba modern, serba canggih. Tapi kita seringkali melupakan terutama masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan kartu. Banyak juga loh yang tidak terbiasa menggunakan kartu kan. Dan apalagi ini rencananya mau dimanfaatkan juga bisa untuk ke pasar-pasar tradisional nantinya. Nah, ini kan ada proses transformasi yang perlu waktu. Ya, kita nanti bisa mengembangkan contohnya pasar tradisional digital gitu kan, atau mungkin nanti dimulai dari kampung-kampung RT RW digital namanya. Jadi orang sudah mulai terbiasa berpindah menggunakan kartu tadi. Nah, terus yang paling penting juga kunci kesuksesannya ada dua. Satu, dia harus mampu bekerja sama dengan para vendor terutama dari bank-bank besar di Indonesia. Ya, jadi jangan sampai hanya Bank DKI, sementara bank-bank yang lain ini tidak bisa bergabung. Nanti percuma karena mau tidak mau kan semua bank sudah punya kartu ATM, lebih baik pakai kartu masing-masing. Artinya prinsip dasar penggunaan satu kartu tadi menjadi tidak berhasil. Kemudian yang kedua, kita bisa menerapkan kepada seluruh tempat kegiatan ekonomi di Jakarta untuk menggunakan tadi. Jadi tidak hanya contoh tempat-tempat rekreasi yang di bawah pengelolaan Pemda DKI, mulai dari Ragunan, Taman Mini sampai dengan Ancol, tapi semua tempat wisata bisa menggunakan kartu tadi. Ini kan memberikan kemudahan kepada warga. Kemudian umpamanya semua pusat perbelanjaan di Jakarta, sampai dengan tadi tingkat pasar tradisional sampai warung, kalau itu jadi perubahannya luar biasa. Artinya orang sudah mulai, dompet kita tipis-tipis saja nih. Kalau nanti suatu saat orang pergi, apalagi tadi ya, kartu Jakarta sudah akan menjadi bagian dari EKTP. Orang Jakarta sudah nggak perlu lagi bawa satu dompet, cukup bawa satu kartu sakti tadi itu ke mana-mana. Nah ini, tapi ini jangan lupa, ini perlu proses transisi tadi yang disebutkan, kita butuh waktu antara 3 sampai dengan 5 tahun ke depan kan, targetnya sampai 2020. Baik sistem maupun kesiapan dari masyarakat Jakarta juga untuk memanfaatkannya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa, Lunch Talk segera kembali. Ya, kita kembali lagi di Lunch Talk pemirsa, Jakartawan untuk Jakarta. Masih terhubung juga dengan Pak Setiaji. Pak Setiaji masih bersama kami, Pak? Ya, masih. Iya, Pak, ini kalau misalnya dengan namanya Jakartawan, sementara penduduk Jakarta juga banyak juga dipenuhi dengan masyarakat yang datang dari daerah-daerah penyangga lainnya, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Apakah ini bisa dimanfaatkan juga oleh mereka? Mengingat mereka juga datang masuk ke Jakarta menggunakan transportasi yang rencananya nanti akan terintegrasi semua dan bisa menggunakan kartu Jakartawan ini juga. Ya, bisa. Tentunya tadi kan ada 2 kartu ya. Kartu yang satu terregistrasi itu untuk penduduk DKI, dan satu kartu lagi yang non registrasi. Nah itu bisa dimanfaatkan oleh turis ataupun warga yang non DKI. Ya, berarti memang bisa digunakan ya Pak. Tadi Anda katakan juga turis atau pendatang dari luar pun bisa menggunakan kartu itu. Artinya kepemilikannya itu akan seperti apa? Mereka bisa mendapatkan kartunya itu di mana saja Pak? Ya, yang pasti nanti bisa mendapatkannya di bank-bank yang bergabung dengan program Jakartawan. Berarti mereka harus datang ke bank, Pak? Kalau ke public service sendiri atau public station sendiri, apakah bisa? Mungkin misalnya di bandara atau di lokasi-lokasi tempat umum lainnya begitu, Pak? Iya, kalau untuk yang tadi ya, yang non-registrasi, karena itu tidak ada registrasinya, bisa ditempatkan di berbagai fasilitas publik atau tempat-tempat yang memang kita percaya untuk menerbitkan kartu tadi. Oke, baik. Pak Setiaji, sebenarnya konsep kartu Jakartawan ini diperuntukkan untuk saat ini ya Pak ya, dan bisa digunakan untuk saat ini. Apakah memang hanya terpusat pada transportasi sajakah, atau ada sudah mulai merambah ke hal lain? Karena kalau kita lihat dari keinginan Pak Ahok sendiri, bahkan ini sampai bisa memantau perkembangan pasokan barang-barang di Jakarta, Pak. Apakah itu memang jangka panjangnya atau sampai saat ini sudah bisa digunakan, Pak? Bisa menggunakan kartu tersebut? Ya, ada rencana jangka panjang seperti itu. Jadi bukan hanya
sekedar transportasi ya, tapi juga kita bisa untuk memberikan semacam akses permodalan karena di dalamnya kan ada aktivitas warga yang bisa kita lihat, transaksi dan sebagainya, sehingga untuk perhitungan pemberian modal dan sebagainya bisa dari data itu. Nah, kemudian di sisi lain kita juga bisa melakukan berbagai macam program untuk memberikan diskon-diskon, misal di suatu kawasan, misalnya daerah kecamatan A, kita bisa bikin program untuk masuk Ancol gratis, sehingga kita bisa membuat sebuah pengaturan untuk mobilitasnya warga ataupun masyarakat. Ya, itu mungkin contoh untuk jangka panjangnya. Untuk jangka dekatnya ini dimanfaatkan masyarakat untuk membayar sewa rusun seperti itu, Pak. Ya, dan sewa rusun mulai dan juga akan absen, dimanfaatkan juga oleh masyarakat di rusun Marunda seperti itu ya, Pak ya. Ya, yang ingin saya tanyakan, apakah masyarakat harus mempunyai account dulu di bank yang sudah ditunjuk, atau ini bisa hanya membeli kartu dan nanti mengisi ulang saja? Seperti apa nanti teknisnya, Pak? Nah, kalau yang tadi yang versi yang terregistrasi, tentunya dia harus ke bank ya. Terus kemudian karena di dalamnya itu ada akun bank juga, jadi bukan hanya sekedar kartu, tetapi juga terintegrasi juga dengan akun bank yang dimiliki di bank tersebut. Oke, baik. Pak, ini kan tadi kalau kita dengarkan dari penjelasan Mas Yoga juga bahwa banyak hal juga yang tetap harus diperhatikan menuju kota Smart City dan penggunaan kartu Jakarta One ini yang memang benar-benar merubah gaya atau cara pembayaran masyarakat yang biasanya menggunakan tunai atau cash. Nah, seberapa yakin kemudian Pemprov DKI Jakarta dengan konsep ini bisa diterima oleh semua masyarakat? Kalau tadi Mas Yoga mengatakan bahwa masyarakat juga perlu tahu sebenarnya dan perlu disiapkan untuk menggunakan kartu Jakarta One ini. Betul. Nah, kita memiliki beberapa tahapan sehingga sampai dengan tahun 2019 diharapkan seluruh warga DKI sudah memiliki program, sudah memiliki kartu Jakarta One. Jadi kita sampai target 2019 untuk memiliki itu tadi. Oke, tapi apakah kemudian kesiapan mereka untuk mau dan memiliki kartu itu, apakah dari Pemprov juga artinya harus melakukan sosialisasi terus-menerus secara continuity atau apa saja kegiatannya, Mas? Ya, tentunya juga dengan berbagai benefit ya yang dimiliki dengan adanya kartu Jakarta One ini. Selain kita bisa memberikan benefit macam-macam, seperti contoh misalnya naik Transjakarta gratis atau masuk ke wisata-wisata yang dimiliki pemerintah gratis dan sebagainya, sehingga itu membuat orang tertarik untuk menggunakan Jakarta One tadi. Iya, oke. Kita ke Mas Yoga. Kalau misalnya ini tujuannya adalah untuk menjadikan atau mewujudkan Jakarta Smart City seperti itu. Nah, kalau misalnya melihat kartu ini sebaiknya nantinya saat ada dan sudah terintegrasi semuanya, masyarakat Jakarta harus punya atau bisa ada pilihan untuk warga Jakarta untuk memiliki atau tidak memiliki Jakarta One? Ya, kalau tadi arahnya adalah hanya satu kartu untuk semua kegiatan, tentu kalau kita berpikir lebih ke depan, ini pilihan salah satu yang bisa diwujudkan ya. Artinya saya membayangkan justru kalau setiap hari kita beraktivitas dengan dompet banyak kartu, dengan adanya satu kartu ini memudahkan sebenarnya untuk semuanya. Nah, tetapi yang lebih penting lagi adalah kesiapan dari pengguna, terutama dari masyarakat, supaya satu tidak disalahgunakan, ya kan? Ini kan masalahnya banyak sekali penggunaan kartu seperti ini modelnya. Penyalahgunaannya seperti apa sih, Mas Yoga, misalnya? Contohnya umpamanya tadi, kartunya ada dua, registrasi dan non-registrasi. Nah, registrasi ini kan berarti hanya boleh dimiliki oleh orang yang warga DKI Jakarta. Ya kan, harus ber-KTP DKI Jakarta. Nah, itu kan, itu berarti bagi warga di luar DKI tidak boleh. Nah, sekarang perbedaannya nanti dalam pelaksanaannya, contohnya apa sih untungnya atau bedanya, manfaatnya kalau saya ber-KTP DKI dapat kartu Jakarta One dengan yang tidak ber-KTP DKI, gitu kan? Kalau nggak ada, nih nanti akan jadi masalah. Satu ini ya, jadi harus ada ketegasan dari situ awal. Karena ini kalau tadi mau mancing orang Jakarta terbiasa menggunakan kartu, harus ada benefitnya, harus ada iming-imingnya. Betul, gitu, kalau kan? tidak apa yang membuat mereka ingin tertarik gitu. Itu, nah, masalah ini mungkin terkait juga, jadi kartu si pemilik A bisa dipindah tangankan kepada si B, seperti itu. Nah, ini juga harus diantisipasi. Kalau tadi berdasarkan kartunya berdasarkan EKTP DKI, makanya satu kartu hanya satu orang. Dan orang itu tertulis namanya, hanya orang itu yang boleh menggunakan. Gitu kan? Nah, karena apa? Ini nanti akan terkait dengan penggunaannya tadi. Gitu. Kalau nanti ini mamanya kartunya dicuri, terus dipakai oleh orang lain. Nah, ini kan akan berpengaruh terhadap
nama yang tercantum kan nama berdasarkan EKTP-nya yang ada yang di daftar tadi. Gitu. Artinya pada saat menggunakan kartu itu tetap harus menggunakan IKTP-nya juga atau bagaimana Mas untuk mencocokkan data? Misalnya kan saya menggang kartunya Cakri misalnya, kan tidak diketahui juga apakah saya Cakri atau tidak. Tapi dalam laporannya nanti keuangan yang tercantum kan adalah pengguna saya berdasarkan EKTP-nya tadi. Berarti harus berhati-hati pada saat memegang kartu itu harus benar-benar disimpan. Jadi harus ada kesiapan untuk mengantisipasi tadi gitu. Jadi itu yang harus diantisipasi juga gitu. Nah, ini persoalannya kalau mungkin bagi masyarakat menengah ke atas sudah terbiasa gitu. Bagi masyarakat menengah ke bawah hal-hal yang kelihatan sepele seperti ini nanti bisa menjadi masalah di kemudian hari. Nah, itu. Mungkin bisa kita konfirmasi ke Pak Setiaji. Pak Setiaji, kalau terkait soal keamanan nanti itu seperti apa, Pak? Bisa bertukar berpindah tangan seperti itu kartu tersebut supaya tidak disalahgunakan juga, karena kan seharusnya ada data di dalamnya, data pemiliknya. Sudah diperhitungkan Kak, Pak, kemudian celah-celah penyalahgunaan kartunya? Pak Setiaji, sayang sekali sudah terputus. Kita kembali ke Mas Yoga. Mas, dengan adanya kartu tersebut bukankah sekuritas kita jadi lebih, artinya lebih terpantau? Apa sih? Jadi kalau sekarang kan kita ATM pun kita masih pakai PIN seperti itu ya. Kalau ini kartu ini ya artinya kita harus benar-benar menyimpan dan menjaganya dengan baik karena bisa sebebas mungkin orang menggunakannya ya Mas Yoga. Ya, salah satu yang harus diantisipasi adalah kejahatan cyber model seperti ini, gitu ya. Karena smart city itu kan semuanya semua kegiatan kita terpantau oleh sentral, ya. Nah, kalau tadi sistem Jakarta One-nya ini terkait dengan penggunaan EKTP yang terregistrasi, maka suka tidak suka kartu kita akan terkoneksi terus dengan si pengguna dengan berdasarkan EKTP. Persoalannya adalah kalau kartunya tadi digunakan oleh orang yang bukan memegang KTP tadi, kalau untuk kegiatan belanja seperti biasa nggak ada masalah, tapi kalau digunakan untuk transfer hal-hal yang bukan, nah ini kan nanti akan jadi persoalannya di situ. Jadi smart city ini benar-benar harus dikawal supaya tidak terjadi tadi privasinya tidak dilanggar, gitu kan. Kemudian kedua yang tidak kalah penting yaitu memastikan bahwa penggunaan Jakarta One ini tepat sasaran. Ya, tepat sasaran itu artinya benar-benar hanya boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang legal. Ya kan, pembayarannya juga legal, semua transparan, kan tujuannya itu sebenarnya kan. Dan yang paling penting adalah memudahkan orang beraktivitas gitu. Nah, untuk memudahkan aktivitas berarti kan seperti wifi, jaringan infrastruktur internet harus kuat. Banyak beberapa kasus, contoh umpamanya begitu dia membayar kapal, tapi nggak bisa gitu, karena dia nggak punya jaringan wifi. Nah ini kan nanti, padahal kalau itu sampai terjadi pada saat kita sudah nggak membawa uang tunai, terus bayarnya gimana? Kartu itu, begitu ya, Mas. Terus kalau listriknya mati, hal-hal seperti ini yang harus disiapkan. Mengisi, baik. Jadi banyak hal yang harus segera disiapkan. Infrastrukturnya juga harus ada, gitu ya. Wajib sudah wajib. Ya, kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Lain. Iya, Jakarta One untuk Jakarta ya, itu masih menjadi topik kita di segmen 3 Dialog Lanstock hari ini, dan kita juga mengajak Anda pemirsa khususnya Kota Jakarta mungkin atau sekitarnya yang ingin ikut berpartisipasi bersama kami di Dialog hari ini. Kita kembali berbincang bersama dengan Mas Yoga. Mas Yoga, kalau tadi Anda katakan bahwa tidak hanya kemudian secara fisik kartunya dan infrastrukturnya juga yang harus disiapkan, warganya pun harus bisa disosialisasikan mengenai kartu ini. Sesiap apa sih sebenarnya warga Kota Jakarta, khususnya mungkin mereka, mohon maaf, yang berada di kalangan menengah bawah untuk menerima, menggunakan kehadiran Jakarta One. Kalau secara umum ini, masalah utama memang bukan di masyarakat menengah ke atas ya, yang sudah terbiasa menggunakan ATM. Ini kan sebenarnya seperti kartu ATM, cuman dikasih nama Jakarta One. Prinsip dasar kan itu sebenarnya. Bagi masyarakat menengah ke bawah yang perlu diedukasi terutama adalah penggunaan secara bijak kartu Jakarta One, ya kan? Begitu kartu Jakarta One boleh dipakai untuk semua kegiatan. Sebenarnya hal-hal sederhana. Kita membayangkan kita belanja di makan warung lah, makan di warung kita pakai kartu Jakarta One, gitu kan? Sampai ke PKL. Artinya di situ sudah mulai melatih warga untuk meninggalkan penggunaan uang tunai tadi, gitu kan? Nah, tetapi yang lebih penting lagi umpamanya apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan dengan kartu tadi. Umpamanya tadi tidak boleh sembarangan memberikan kartu, meminjamkan kartu tadi ke orang lain yang tidak sesuai tidak identitasnya. Betul, ya. Karena jangan lupa tadi persoalannya begitu kita menggunakan kartu kan yang tercatat nama kita ini. Betul. Tapi mungkin nggak sih ada semacam penolakan juga dari mereka dalam penggunaan kartu ini? Artinya mungkin mereka merasa
cash atau tunai lebih meyakinkan sebenarnya dalam proses transaksi ketimbang menggunakan satu kartu itu, Mas Ya Yoga. pasti pada awal-awalnya pasti akan ada resistensi lah, karena ini masalah tidak terbiasa. Tetapi kalau kita belajar sedikit dari dalam tanda petik penggunaan kartu dalam pembayaran bis Transjakarta ya, terutama seperti kayak koridor 1, orang sudah nggak bawa bayar cash lagi, udah nggak bisa karena semua sudah harus wajib pakai kartu kan. Nah, memang saya temukan juga masih banyak penumpang yang tidak punya kartu sehingga dia artinya membayar cash kepada penumpang yang mau membayarkan dengan menggunakan kartunya dia. Kembali lagi jadi budaya masyarakat lagi yang harus diubah. Jadi ini masalah transisi yang nanti pada suatu saat semua tempat bertransaksi mulai di pasar, di Transjakarta, tempat wisata sudah tidak lagi menggunakan uang tunai, maka mau tidak mau mereka akan terbiasa menggunakan kartu tadi. Nah, tetapi yang lebih penting tadi bagaimana menggunakan kartu dengan bijak, ya itu kan. Intinya sih sebenarnya jangan sampai mereka juga diberi kesulitan dalam menggunakan kartu tadi dalam beraktivitas, gitu kan. Nah, contoh paling mudah umpamanya kalau dia belanja di pasar, gitu nggak ada uang tunai, bawa kartu aja. Tapi petugas penjual di pasar juga harus terbiasa udah mulai gesek gitu kan. Nah, jadi sudah punya alatnya juga. Ya, nah, jadi ini juga akan memudahkan mereka dalam beraktivitas. Gitu. Membayar uang sekolah udah nggak perlu lagi pakai uang cash ke sekolah kan, langsung ke ATM terdekat dia mecet, bahkan sudah dengan teknis dengan kartu tadi membayar tersambung online kepada sekolah tersebut misalnya langsung bayar sekolah. Nah, ini kalau kita bicara infrastrukturnya sepertinya PR-nya banyak sekali yang harus dilengkapi. Sementara sebenarnya ini juga niatannya adalah untuk mensupport pelaksanaan Asian Games untuk di 2018. Nah, targetnya untuk yang jangka pendek saja dulu, Mas Yoga, untuk mungkin untuk keperluan transportasi. Apa ini sudah bisa direalisasikan untuk 2018? Nah, tadi katakan Pak Setiaji juga kan, pada hal transportasi sendiri, ini ada beberapa PR yang harus dilakukan. Yang pertama, kartu ini harusnya nanti Jakarta One bisa digunakan oleh seluruh angkutan transportasi, tidak hanya bis Transjakarta kan, berarti kereta api juga harus, bahkan sampai dengan angkot dan juga umpamanya ojek online. Nah, jadi dengan ojek online pun sebenarnya kita udah harus memakai kartu tadi. Berarti tinggal auto debit dan tidak perlu dalam bentuk cash lagi. Betul. Juga. Kalau itu arahnya ke smart city, maka peniadaan secara bertahap penggunaan uang tunai dalam bertransaksi akan terjadi, gitu kan. Nah, jadi itu yang paling cepat sebenarnya bisa mulai dilakukan. Nah, tapi ini hanya bisa dilakukan kalau ada kesepakatan dari semua provider pelaksana dari transportasi tadi. Seandainya gitu kan. tidak, Mas. Karena kan kita tahu beberapa waktu lalu saja masuknya program aplikasi digital ini yang juga sempat membuat ramai seperti itu dalam tanda kutip. Nah, dengan masuknya lagi program seperti ini, apakah itu kemudian bisa diterima semua provider begitu, Mas? Pasti kunci utamanya adalah ada dua, satu sosialisasi, ya, yang kedua adalah benefitnya. Nah, selama benefitnya itu menguntungkan semua pihak, nggak usah disuruh pun pasti mereka akan bergabung, gitu kan. Contoh umpamanya, kalau menggunakan kartu tadi, karena ini kartu sakti nih sebenarnya. Kalau providernya melirik ini potensial, justru semua vendor itu akan bergabung menggunakan kartu tadi. Karena apa? Karena dengan satu kartu tadi semua aktivitas akan dimudahkan. Jangan lupa, warga kita kan lebih suka yang praktis ya. Kalau bisa pakai satu kartu, kenapa harus 2-3 kartu sebenarnya kan? Nah, ini yang harusnya juga menjadi kesadaran dari semua pihak, mulai dari pihak bank karena dia harus menyediakan bergabung, kemudian para pengelola transportasi tadi dan juga para pengelola pusat perbelanjaan dan juga tempat-tempat wisata. Nah, kalau ini jadi sebenarnya tentu tadi tidak bisa dalam waktu singkat ya, ada tahapan-tahapan. Nah, disinilah perlunya yang saya harapkan ada semacam roadmap atau peta jalan dari Pemprov DKI dalam mewujudkan si Smart City. Nah, salah satunya tentu adalah smart money-nya tadi kan, tetapi tahapannya harus dijelaskan kepada semua pihak, baik kepada calon mitra, yang kedua tentunya kepada masyarakat. Jadi masyarakat juga harus disiapkan, tetapi mitranya juga bisa disosialisasikan. Pada saat bersamaan SKPD atau instansi terkait dalam hal ini dinas-dinas yang akan mewujudkan tadi, seperti dinas transportasi dan perhubungan umpamanya. Ini kan juga terkait, juga harus mendukung gitu kan. Nah, kemudian tadi dengan pihak Telkom, pihak dengan PLN untuk infrastruktur listrik dan juga infrastruktur Wi-Fi-nya gitu kan. Nah, ini juga tidak serta-merta dalam waktu singkat, tetapi harus ada tahapan-tahapan tadi. Percuma
tadi kita sudah mensosialisasikan kartu, tapi infrastruktur listrik sama wifi-nya nggak Tidak mendukung. Gitu kan. Banyak Baik. kasus kita temukan, begitu mau bayar, listriknya mati, kartunya nggak bisa dipakai. Iya kalau pas bawa uang tunai, kalau tidak, justru ini akan menjadi presiden buruk. Ya. Sampai Kalau Mas kesulitan. Yoga membandingkan dengan negara-negara yang pernah menggunakan sistem seperti ini, Ya. kendala-kendala seperti apa sih yang biasa ditemukan? Dan kalau memang bisa dibandingkan juga, apakah memang di negara-negara tersebut juga seperti Jakarta saja? Artinya dari segi infrastruktur dan juga kartu itu dibuat secara bersamaan atau Ya. memang infrastruktur dulu yang dikuatkan? Secara paralel sebenarnya kalau kita belajar dari seperti kota-kota di Australia, kemudian di Singapura dan juga Jepang ya, dan kota Eropa ini sebenarnya yang paling cepat program dalam pengembangan smart city-nya. Jadi dua paralel yang saya maksud, yaitu yang pertama pada saat bersamaan infrastruktur pembangunan kotanya seperti penyediaan jaringan listrik sama wifi itu nggak satu tempat tapi satu kota itu semua sudah Itu yang ada di kota-kota besar kota-kota itu besar. ya? Jadi kalau di kita ini kan masih spot-spot tertentu saja yang punya jaringan wifi. Kalau di kota-kota besar itu satu kota sudah mempunyai jaringan wifi yang memadai. Jadi kita udah nggak terpengaruh lagi mau lokasinya di mana. Satu. Kemudian yang kedua, artinya di sini nanti kita akan lihat ya, berapa besar APBD DKI yang disediakan untuk membangun infrastrukturnya tadi. Termasuk dukungan dari PLN maupun Telkom untuk memperkuat jaringannya umpamanya. Nah, ini penting. Kalau tidak, maka dalam waktu yang cukup lama kita baru bisa membayangkan Jakarta semuanya bebas ada wifi umpamanya. Kedua yang tidak kalah penting tadi yaitu masyarakatnya. Pada saat bersamaan masyarakat sudah mulai terbiasa secara bertahap. Kalau tadi kita mengenal ada beberapa bank dengan kartu ATM, secara bertahap bank tadi mulai bergabung menuju ke kartu satu, Jakarta One. Bahkan kalau ini bagus tidak hanya Jakarta One, Jabodetabek One kalau perlu. Karena ini kita bicara tadi ya, dikatakan oleh Pak Setiaji bahwa dari 12 juta orang yang beraktivitas di Jakarta itu lebih dari 3 jutanya itu dari daerah Jabodetabek, gitu kan. Nah, ini kan potensial kalau mereka juga bisa menggunakan kartu Jakarta tadi. Jadi tetap harus dirangkul begitu ya? Iya, betul. Oke, baik, kita masih akan lanjutkan, masih ada satu segmen terakhir, masih membahas tentang Jakarta One untuk Jakarta. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali selepas jeda berikut. Ya, kembali lagi di Lansok pemirsa, kita sudah ada di segmen terakhir untuk membahas Jakarta One. Mas Yoga, dari tadi kita kalau bilang ini kartu sakti. Tapi mungkin yang sakti tidak selamanya sakti, pasti ada kelemahannya juga. Kalau menurut Mas Yoga melihat apa yang sudah disiapkan oleh Pemkot Jakarta untuk warganya dari kartu Jakarta One, kelemahan yang harus diantisipasi oleh Pemkot dan juga harus diketahui oleh masyarakat saat memegang kartu ini apa saja? Ya, ini kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban ya, terutama kalau memang Pemprov DKI mendorong warganya menggunakan kartu sakti nanti ini suatu saat ya Jakarta One, artinya harus ada jaminan dari pemerintah bahwa semua transaksi dapat berjalan dengan lancar. Artinya di sini kan ada kewajiban menyediakan jaringan listrik tidak mati, wifi juga jalan, jadi tidak ada alasan namanya gagal transaksi hanya gara-gara hal tersebut ya. Satu. Nah, ini nanti akan membawa konsekuensi. Apa konsekuensinya? Umpamanya bagi pada waktu kita ingin masuk ke tempat wisata umpamanya, gara-gara gagal transaksi tadi, pemerintah harus berani mengambil keputusan bahwa mereka digratiskan masuk ke tempat wisata. Karena kalau harus tertunda hanya karena itu kan mengganggu semua kesalahan yang ditinggalkan justru kartunya nantinya kelamaan. Nah, karena tadi bayangin begini, begitu semua kartu sakti ini jalan, maka penggunaan uang tunai kan semakin berkurang. Yang ujung-ujungnya apa? Kita akan mengurangi membawa uang tunai dalam dompet kita, gitu kan. Nah, jangan sampai orang sudah antusias ke arah sana, gagal transaksi, kita nggak bisa naik bis, nggak bisa naik kereta, nggak bisa ke tempat wisata, bahkan nggak bisa belanja. Padahal kesalahannya bukan ada di kita. Nah, ini yang harusnya berani mendorong, tapi juga harus berani menanggung kalau ada komitmen tadi itu. Tapi possibility untuk seperti itu mungkin nggak sih Mas? Artinya kita mungkin belajar dari beberapa sistem yang pernah dibuat di kota Jakarta dengan beda pemerintahan memang. Betul. Dan kita tahu seperti mungkin jalan tol misalnya yang sampai saat ini sih masih menggunakan itu, tol card kalau nggak salah ya. Tapi pada saat kemudian terjadi kemacetan yang cukup panjang, maka kemudian sistem itu dimatikan dan mereka lebih memilih menggunakannya secara manual. Nah, itu maksud saya tadi. Kalau model kayak kasus jalan tol gitu ya, kan komitmennya kita memakai e-money umpamanya, kayak kartu tiket tadi kan. Begitu ini macet kemudian
gardu tol dimatikan, maka keputusannya adalah semua pengemudi yang masuk ke jalan tol tadi harusnya dibebaskan dari biaya, gitu. Karena jangan berpikir bahwa semua pengemudi membawa uang cash. Masa kalau gara-gara itu dia tidak membawa uang cash tidak bisa masuk ke jalan tol. Nah, Berarti tetap harus ada manual backupnya seperti itu ya? secara bertahap iya, maksud saya secara bertahap iya. Tapi pada saat kita pada mencapai tahap bahwa semua sudah benar-benar menggunakan seperti kayak Jakarta One ini, maka kita juga harus berani menganggap bahwa semua warga sudah tidak mulai menggunakan uang tunai dan tidak membawa uang tunai kemana-mana. Nah, artinya kita juga harus menanggung resikonya. Kalau tadi maunya ada gagal transaksi, ya Anda boleh masuk, Anda digratiskan. Karena kesalahan ada di kami Ada di pihak sebagai penyelenggara provider. gitu. Nah, kan gitu harusnya. Nah, ini yang harus dicoba disosialisasikan juga kepada masyarakat gitu kan, jadi hak dan kewajibannya tadi. Ini kalau kita lihat negara kita mungkin tidak seperti negara-negara tetangga yang antara infrastruktur dan ada program-program baru yang bisa seiring sejalan seperti itu Mas Yoga. Betul. Kalau untuk nanti Jakarta One ini benar-benar sudah berjalan, sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jakarta, apa yang sebenarnya bisa menjadi fokus utama dulu untuk saling melengkapi? Infrastrukturnya ada dan kartu ini sudah bisa dipakai. Mungkin kalau transportasi sudah mulai berjalan, sudah bisa baik seperti itu. Nah, nanti segera untuk pembayaran uang sewa. Mungkin selanjutnya apa yang harus menjadi fokus dulu sebelum nanti kartu ini bisa lebih luas lagi pemanfaatannya? Paling tidak ada 3 PR utamanya kita ya. Yang pertama, Pemprov DKI segera membuat roadmap dari Smart City tadi secara umum gitu ya. Jadi nggak pecah-pecah gitu, nggak parsial gitu kan. Smart City-nya Jakarta tuh seperti apa sih nanti? Kita dengan sekarang kan masih dalam tanda petik meraba-raba. Apakah dengan penggunaan teknologi informasi dengan clue kita sudah smart? Apakah kita nanti menggunakan kartu itu kemudian smart? Harus bercerita dulu bahwa Smart City Jakarta itu nanti akan seperti ini. Nah, untuk mencapainya kita harus melakukan 1, 2, 3 seperti tadi, menggunakan aplikasi, menggunakan smart money gitu. Nah, khusus untuk smart money. Nah, smart money ini memang kita punya roadmap sampai dengan 2-3 tahun ke depan gitu ya, sampai tahun 2020 tadi kan. Per tahun disebutkan, per tahun ini tahapannya apa? 1, mamanya kerjasama dengan seluruh bank. Nah, gitu kan. Kedua, transportasi juga dibikin bertahap. Kalau tadi bis Transjakarta, kereta api kapan, angkutan umum kapan, sampai dengan ke aplikasi online mamanya. Jadi punya tahapan, target yang setiap tahun itu bisa ditagih oleh warga masyarakat bahwa kita sampai mana. Artinya tidak hanya transportasi, nanti ke depannya ada apalagi gitu, pusat perbelanjaan, rekreasi, kemudian bayar biaya kesehatan, pendidikan. Jadi ada tahapannya. Nah, setiap tahun warga bisa mengevaluasi itu ada nggak kemajuan juga dengan benefit yang diberikan kepada pengguna. Betul. Kalau tidak kan kita tidak bisa mengatakan dia gagal atau tidak gitu. Harus ada indikator capaian-capaiannya dalam rentang waktu dari 2016 sampai 2020 lah paling enggak. Nah, target-target itu nanti bisa punya semacam kayak milestone. Mamanya dari tahun 2016 sampai 2018 apa yang harus dicapai. Pada saat kita menjadi Asian Games 2018 tadi sudah sampai ke tahap mana? Minimal setengah lah dari target yang akan kita capai. Nah, di tahun 2020 kita sudah sampai mana? Sampai mana 100%-nya. Nah, itu. Harusnya selalu ada target. Sayangnya kita sudah tidak tersambung dengan Pak Setiaji. Tapi semoga kemudian Pemprov pastinya dengan konsep Smart City ini sudah menyiapkan targetnya. Entah itu per 3 bulan, per 1 tahun, tapi tetap kemudian bisa ada kemajuan dan ada benefit yang bisa diberikan ke masyarakat. Karena itu tujuannya supaya masyarakat tetap akan menggunakan kartu Jakarta One. Dan Jakarta tetap menjadi Smart City. Betul. Terima kasih Mas Yoga sudah bergabung sama kami di Landstalk. Pemirsa, demikianlah dialog Landstalk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan juga saran kepada kami lewat email gnews@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Landstalk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.